Hai traveler, jumpa lagi dengan saya Delvi di channel kita seputar RD. Jadi kali ini saya akan membahas tentang paspor. Sebelum itu, kalian subscribe dulu ya dan jangan lupa tekan loncengnya nih biar kalian selalu mendapat info terbarunya dari kita. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Pernah nggak sih kalian itu ngalami namanya ketakutan, khawatir, lalu bingung tentang masalah paspor? Mungkin bagi kalian yang mengalami masalah paspor, pasti pengen tahu dong gimana sih solusinya, ya kan? Nah, jadi masalah paspor yang sering kali kita jumpai yaitu kalau nggak rusak, ya paspornya hilang. Dan nantinya saya akan menjelaskan perbedaan paspor yang rusak dan paspor yang hilang. Dan di video kali ini saya akan menjawab tuntas semua tentang masalah itu. Nah, coba bayangin aja kalau masalah ini terjadi pada diri kita. Kitanya udah beli tiket untuk liburan yang udah kita rencanain jauh-jauh hari, ya kan? Kemudian pada saat mendekati hari H nih, pas kita cek dokumen, ternyata paspor kita rusak. Atau bahkan paspornya hilang. Gimana dong? Panik pasti. Stres iya, bener kan? Jadi gimana solusinya? Ups, tenang dulu guys. Kehilangan dan kerusakan paspor bukanlah akhir dari segalanya. Tapi proses pembuatannya sedikit lebih panjang dari perpanjangan paspor biasa. Nah, di video kali ini saya akan pandu langkah demi langkah dari awal hingga paspor baru ada di tangan Anda. Jadi, nonton video ini hingga habis ya guys. Pertama, kita harus tahu dulu nih kasusnya. Paspor yang rusak dan paspor yang hilang. Karena itu keduanya berbeda. Dan langkah untuk penyelesaiannya juga berbeda ya. Jika paspor kalian rusak seperti sobek, terbakar sebagian, kemudian terkena tinta, basah, atau bahkan terkelupas, kalian tidak perlu datang ke kantor polisi. Jadi kalian langsung aja ke tahap persiapan dokumen untuk ke kantor imigrasi langsung. Dan jangan lupa untuk membawa paspor kalian yang rusak tadi sebagai buktinya. Jika paspornya hilang, seperti dicuri, terjatuh, atau bahkan kalian itu lupa taruhnya di mana. Nah, hal pertama yang kalian lakukan bukan datang ke kantor imigrasi, tapi kalian harus datang ke kantor polisi yang terdekat dari lokasi kehilangan untuk membuat surat tanda penerimaan laporan kehilangan. Dan ini sifatnya wajib ya guys. Dan ini juga merupakan salah satu syarat untuk membuat paspor yang hilang. Oke deh, setelah kita tahu perbedaannya, paspor yang rusak atau paspor yang hilang, sekarang kita masuk ke tahap persiapan dokumen untuk mengatasi masalah ini. Nah, dokumen apa aja sih yang kita perlukan untuk pembuatan paspor baru? Jadi pastikan ya semua dokumen itu asli dan siapkan juga fotokopian dalam bentuk kertas A4. Dokumen-dokumen yang diperlukan yang pertama adalah IKTP yang masih berlaku wajib ada. Yang kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, pilihlah salah satu dari dokumen ini. Akte lahir, ijazah, dan buku nikah. Yang penting di dalam dokumen tersebut data nama, tanggal lahir, dan nama orang tua sesuai dengan yang ada di IKTP. Yang keempat, buku paspor lama yang rusak. Yang kelima, surat kehilangan dari kepolisian. Dan syarat yang kelima ini hanya diperlukan untuk kalian yang ingin pembuatan paspor hilang. Nah, bagi kalian yang paspornya rusak, itu hanya sampai ke poin keempat ya. Pastikan kalian itu sudah mempersiapkan semua dokumen ini sebelum kalian ke kantor imigrasi. Oh ya, untuk hal ini saya alami sendiri ya. Jadi catatan penting nih buat kalian yang ingin melakukan perjalanan ataupun traveling, ya minimal setidaknya 1 bulan lah ya kalian untuk melakukan pengecekan dan memastikan kalau paspor kalian itu ada dan baik-baik saja. Mengapa? Karena untuk kehilangan paspor ataupun yang rusak dan pembuatan paspor barunya ini akan memakan waktu sekitar 3 minggu hingga 1 bulan. Jadi kalian nggak mau kan
perjalanan traveling kalian itu tertunda karena masalah ini. Oke, sekarang kita masuk ke proses utamanya. Nah, jika kalian kehilangan paspor atau paspornya rusak, itu tidak bisa daftar langsung ke aplikasi M-Pasport ya. Karena aplikasi M-Pasport ini hanya digunakan untuk pembuatan paspor baru atau perpanjangan paspor yang sudah kadaluarsa. Jadi, untuk paspor kalian yang rusak atau hilang, kalian wajib datang ke kantor imigrasi terdekat. Nah, sesampainya di sana, nanti jumpain langsung ke si petugasnya dan laporkan status paspor Anda. Kemudian nanti petugasnya akan tanya dan minta berkas dokumen untuk mendukung masalah paspor kalian baik yang rusak maupun hilang. Setelah dokumennya lengkap dan diterima si petugas, maka nantinya si petugas akan mengembalikan dokumen kalian. Nah, yang ditahan bagi kalian yang status paspor rusak, itu paspor lama rusak kalian akan ditahan sebagai bukti. Kemudian untuk yang paspor hilang, maka yang ditahan itu adalah surat laporan dari kepolisian sebagai buktinya. Nah, jadi setelah selesai nantinya si petugas akan memberikan selembar kertas seperti ini ya, yang berisikan data diri, alamat, dan tanggal BAP atau jadwal interview selanjutnya. Kemudian setelah itu kalian akan dipersilakan pulang dan kembali lagi ke kantor imigrasi pada jadwal yang telah ditentukan pada selembar kertas tadi ya, untuk melakukan BAP dan interview. Nah, tampilan berkasnya seperti ini ya guys. Jadi, jangan lupa ya untuk datang sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Setelah waktu BAP atau interviewnya tiba, maka tujuan BAP itu adalah untuk memastikan kronologi kejadian dan memastikan tidak ada namanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang fatal. Jadi biasanya yang ditanya itu adalah yang pertama, kapan dan di mana terakhir kali paspornya terlihat. Kemudian yang kedua, bagaimana kronologi rusaknya atau hilangnya paspor tersebut. Yang ketiga, upaya apa aja sih yang udah kalian lakukan untuk mencarinya. Tips dari saya, sebaiknya kalian itu jawablah dengan jujur, tenang, dan kooperatif. Jangan berbohong ataupun mengarang cerita ya. Karena si petugas hanya ingin memastikan validitas laporan kalian. Nah, setelah tahap BAP selesai dan disetujui, maka kalian akan langsung masuk ke tahap foto dan biometrik. Inilah bagian yang paling sering ditanyakan ya, berapa sih biayanya? Nah, untuk biaya paspor hilang atau rusak itu tentunya berbeda. Ada dua komponen biaya, yaitu biaya denda dan biaya buku paspor. Sesuai dengan peraturan yang baru, untuk biaya denda paspor hilang sebesar 1 juta dan untuk denda paspor rusak sebesar 500.000. Denda yang dibayarkan itu di luar biaya pembuatan paspor baru. Nah, pembuatan paspor baru adalah 650.000. Jadi, jika paspornya hilang nih, dendanya 1 juta akan ditambah dengan biaya pembuatan paspor baru 650.000, totalnya 1.650.000. Dan jika paspor rusak, dendanya 500.000 akan ditambahkan dengan pembuatan paspor baru 650.000, totalnya 1.150.000. Pembayaran akan dilakukan setelah proses BAP, foto dan biometriknya selesai. Nah, biasanya nih melalui kode billing yang bisa dibayar di bank, kantor pos ataupun marketplace. Setelah dari penjelasan saya tadi, wajib ya untuk kalian itu menjaga paspor agar terhindar dari kerusakan atau kehilangan. Nah, untuk tips pencegahannya nih, biasakan untuk menyimpan paspor kalian di tempat yang aman dan mudah diingat. Biasakan untuk fotokopi dan scan digital untuk kalian simpan. Dan atau bisa juga gunakan paspor holder atau map yang tahan air untuk melindungi dari kerusakan. Nah, itu dia ya, panduan lengkap untuk mengurus paspor yang rusak atau hilang.
Tidak seseram yang kalian bayangkan, bukan? Jadi untuk tetap tenang dan ikuti aja prosedurnya ya. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ya. Dan jika masih ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, jangan lupa untuk tuliskan di kolom komentar ya guys. Dan yang paling penting nih, untuk subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya agar kalian selalu mendapat informasi terbarunya dari kita. Sampai di sini dulu video ini ya guys. Semoga kalian selalu menjaga dokumen dan merencanakan perjalanan yang menyenangkan. Bye-bye.